Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama kami di Perjalanan. Marilah kita ikuti acara senam kebugaran jasmani pada hari Sabtu tanggal 26 April bersama para pensiunan Balai Kota, para pensiunan PNS Balai Kota. Oke, pada kesempatan ini marilah kita senam yang dilakukan rutin setiap 2 minggu sekali oleh para pensiunan PNS Balai Kota. Oke, juga kesempatan ini saya bacakan tentang gaya hidup ditentukan harapan hidup. Ini judulnya gaya hidup ditentukan harapan hidup. Gaya hidup makin tak sehat mendongkrak risiko penderita berbagai penyakit ini. Penyebab penurunan angka harapan hidup di negara berpendapatan tinggi. Studi The Lancet Public Health pada 18 Februari 2025 mengungkap pelambatan peningkatan harapan hidup di negara-negara Eropa. Menurut penulis utama studi Nick Still dari Norwich Medical School, University of East Anglia, ini menjadi alarm bagi kondisi global. Usia harapan hidup yang jadi indikator kesehatan populasi umumnya meningkat di negara-negara berpendapatan tinggi sejak tahun 1900. Banyak studi melaporkan fenomena ini disebabkan kemajuan global, layanan kesehatan, sanitasi, akses pada makanan, dan pengendalian penyakit menular. Dari tahun 1990 hingga 2011, penurunan kematian akibat penyakit kardiovaskular dan kanker menghasilkan peningkatan substansial harapan hidup. Namun peningkatan harapan hidup melambat sejak 2011 dan melambat di banyak negara saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dari Kompas 25 Februari 2025. Gaya hidup warga turut menentukan usia harapan hidup. Gaya hidup tak sehat antara lain pola makan tinggi garam, tinggi gula, dan lemak, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok memicu hipertensi, diabetes, dan obesitas sehingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Kematian akibat penyakit kardiovaskular seperti stroke, jantung, koroner, dan kanker jadi penyebab utama pelambatan dalam peningkatan usia harapan hidup. Meningkatnya angka penyakit tak menular terkait gaya hidup tak sehat juga terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sejumlah studi menyatakan orang yang
mengikuti anjuran kesehatan kardiovaskular, hidup hampir 1 dekade lebih lama daripada mereka yang tak menjalani gaya hidup sehat. Pola hidup menyehatkan jantung antara lain aktivitas fisik, konsumsi makanan sehat, tidur cukup, dan tidak merokok. Karena itu perlu kebijakan pemerintah yang lebih kuat untuk menekan risiko kesehatan, antara lain dengan mendorong aktivitas fisik dan penerapan pola makan sehat. Selain membudayakan gaya hidup sehat, perlu pelabelan nilai gizi dalam kemasan makanan, minuman. Tentu hal ini perlu disertai penguatan kebijakan pengendalian dampak buruk konsumsi produk tembakau, sebab kebiasaan merokok meningkatkan risiko penyakit paru obstruktif kronik dan penyakit kardiovaskular yang pada akhirnya menurunkan usia harapan hidup. Pemeriksaan kesehatan secara berkala pun diperlukan guna deteksi dini penyakit yang menurunkan mutu hidup dan merenggut nyawa penderita. Dengan deteksi awal, peluang kesembuhan lebih tinggi dan memperpanjang usia hidup. Dilansir dari Harian Kompas 27 Februari 2025. Oke, para pemirsa, ini gaya hidup sangat berpengaruh terhadap harapan hidup. Oke, para pemirsa, salah satunya adalah kegiatan fisik ya, senam dan kegiatan fisik lainnya, olahraga lainnya. Ini satu gaya hidup yang bisa mencegah atau menjauhkan dari segala penyakit, penyakit ya, seperti hipertensi, juga gula darah dan penyakit-penyakit lainnya. Oke, selamat mengikuti sampai selesai ya para pemirsa. Jangan lupa nanti subscribe, tekan tombol like dan memberikan komentar. Selamat mengikuti sampai selesai nanti. Jumlahnya 35. Baik, setelah ini kita baik, dengarkan 116 sampai 25 ya, sini ini ingat-ingat segera sini nih, turun 99 sama-sama 73 Munawara nomor 27 ya, maju nomor 83 kosong 79 ya, 123 enggak ada.
Baca Linda. Nah, sudah ada. Wes, 75 tidak ada. Oh, ada. 75? Oh, lagi rata lagi. Aku rapi lele ya. Sam-sam 33. 33. Ya, tegas ya. Kan ngerti. Kan ngerti. Oleh gitu gila. Tujuh dua. Menara lah, itu tentu pasang. Yang jenenge paino mrene iki hadiahe 14. Ndang ngatur ngerti ndang. Nah. Ini kita ndang ae. 63. 63. Mustia kalian. Bagowo piye ndang? 38. Pak Joko Widodo. Jokowi. Ada Pak Jokowi? Ya. 77. Hari? Oh, hari hidup no. 26. Jenenge asih kok kabeh. 102. 82. Tidak ada. 50. 50. Pak, itu Pak. Dan kata koku. Nah, berikutnya 85. Kosong. Mungkin ngerti. 71. 71. Artine ate Bu, ngerti. Ate kok. Alah, kon ngateke kaya aras-arase. Kan ngerti ku kok kae lho. 68. 68. 68. Bu Parti, ada? Bu Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bahagia kita silaturahim dalam rangka senam Sabtu minggu kedua pada tanggal Sabtu minggu terakhir ini, minggu kedua, minggu terakhir. Kami sampaikan terima kasih kehadiran Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Bapak sekalian akan sehat. Sebab kalau tidak sehat ya tidak sampai di sini. Kita ini dapat fasilitas banyak sekali. Jadi kalau yang senam ini ada yang semaput, ambulan sudah tersedia. Kalau ingin wisata juga sudah siap bisnya. Pagi ini yang ingin sarapan juga siap. Hari ini sengaja ini kok kebetulan ada door prize
kembali sabun dengan merek Sayang. Jadi bukan hanya bagi sabun tapi juga bagi Sayang. Hanya jumlahnya kemarin sak toko saya sudah ublek cuma ada 25. Jadi enggak 30 seperti biasanya. Yang pengumuman berikutnya ini setelah selesai dahar pagi nanti tolong Pak Daryanto dan teman-teman pengurus Pak Paino kumpul sebentar, tidak terlalu lama. Kemudian pengumuman berikutnya nanti tanggal 31 Mei pada saat kita senam bulan Mei yang terakhir, kita sekaligus menyelenggarakan ulang tahun. Mestinya ulang tahun kita itu bulan Maret, tapi karena Maret puasa, kemudian April kita 1 April kemarin ya, tanggal 12 April kita halal bihalal, maka 31 Mei kita ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa ini rahasia. Nanti akan diberitahukan pada tanggal 31 Mei. Pakaiannya itu putih yang biasa. Sebab kalau yang putih semua punya. Kalau yang seperti ini tidak semua punya. Ini adalah generasi tahun 2005. Yang berikutnya kami hari ini sengaja ngaturakan fotokopi dengan judul Gaya Hidup Tentukan Harapan Hidup. Ini kaitannya dengan kesehatan. Usia harapan hidup itu adalah sebagai indikator kesehatan masyarakat. Jadi kalau usia harapan hidupnya tinggi berarti kesehatan masyarakat bagus. Usia harapan hidup di Indonesia ini sekarang antara 71-72 tahun. Jadi kalau yang lebih dari itu hebat. Kemudian di sini yang menjadi masalah dari tulisan ini, negara-negara yang makmur, yang maju, makmur, dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, ada jaminan kesehatan, asuransi kesehatan dan sebagainya. Ternyata hari-hari ini umur harapan hidupnya justru melambat, menurun. Misalnya Amerika, Eropa itu yang menurun. Mengapa begitu? Karena terlalu mengandalkan pada pelayanan kesehatan yang lengkap itu. Mereka lalu melupakan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat diantaranya yang mereka lupakan dan tidak terasa, yaitu kurang gerak, malas gerak. Karena apa? Misalnya kalau naik gedung ini pakai lift, dari sini ke situ pakai mobil, jadi nggak pernah bergerak sama sekali. Itu jantungnya menjadi lemah. Oleh karena itu ini misalnya, tapi ini alhamdulillah besok tanggal 31 Mei mudah-mudahan kita ulang tahunnya, resepsinya di Pendopo. Kalau dulu waktu di sini saya sengaja tidak pakai lift, jalan kaki. Sebab itu lebih sehat, jantung lebih sehat. Jadi yang pertama kita itu bergerak. Yang kedua, saking makmurnya makannya tidak terkendali. Apa saja dimakan. Misalnya di kita ini, dan ini berlaku juga di Indonesia. Tengkleng, gitu. Kalau ada tengkleng kan senengnya Raja Mak. Jadi makan sudah tidak terkendali. Di negara makmur itu makan sudah tidak terkendali. Apa saja dimakan. Sampai-sampai hal-hal yang aneh-aneh seperti pernah punya dengar gitu. Ada apa itu? Bestik lidah burung merak. Itu kan aneh. Itu menghabiskan burung. Hanya karena apa? Karena ingin makan yang aneh-aneh. Mahalnya bukan main, tapi tetap dimakan. Apalagi yang biasa-biasa. Jadi itu yang akhirnya makanan yang tinggi lemak menyebabkan kita itu tekanan darah tinggi. Kemudian yang tinggi gula menyebabkan diabetes. Itu di negara maju, dan kita
Kalau tidak hati-hati akan ke situ. Yang ketiga, kurang istirahat. Coba bayangkan, lihat kafe-kafe sekarang kan 24 jam. Makin malam makin ramai. Sehingga ada yang menyebut kota-kota itu kota yang tidak pernah tidur. Bahasa Jawanya dulu saya ingat Pak Hartomo, tanpa nendro, tidak tidur. Ada loh kafe yang tulisannya 7 PM to 7 AM, apa terbalik gitu. Berarti 24 jam. 24 garis 7. 24 jam dalam 7 hari. Jadi tidak ada lebaran, tidak ada liburan. Itu yang menyebabkan orang kurang istirahat. Karena kepengennya senang-senang. Yang keempat, tekanan pekerjaan. Kejar target, kejar tayang istilahnya. Jadi stres. Nah, 4 hal ini yang menyebabkan umur harapan hidup itu menurun. Dan agar padahal potensi umur harapan hidup manusia itu menurut buku mungkin sudah pernah kita bagikan ya, yang dulu. Coba dibuka bukunya, Sehat Itu Murah. Kita ini seperti binatang menyusui, sama saja. Yaitu potensi hidupnya adalah 5 kali masa dewasa. Masa dewasa manusia itu munculnya gigi bungsu atau gigi susu, yaitu pada usia 20 sampai 25 tahun. Jadi potensi kita hidup itu sebenarnya 100 sampai 125 tahun. Nah sekarang ini umur 75 saja sudah kangelan gitu. Jadi kita sudah defisit 50 tahun. Jadi sebenarnya kita sekalian ini ada potensi. Jadi sekarang kalau umur 60, tahun 2045 kita masih menangi Indonesia emas. Masalahnya apa? Masalahnya kita ini terlalu mengandalkan tadi pelayanan kesehatan. Padahal yang terbaik adalah gaya hidup sehat. Kalau kita ini hidupnya sehat, itu penyakit jauh sehingga tidak gampang sakit, umur harapan hidup kita itu tinggi. Nah, gaya hidup sehat itu yang seperti apa? Ini ada banyak ya, tapi saya hanya menyampaikan satu saja, nanti bisa diterapkan lah yang gampang. Yang pertama itu cek rutin kesehatan kita. Sekarang ada kesempatan di puskesmas, ada cek kesehatan gratis. Coba itu dimanfaatkan. Kalau dulu kita misalnya ke Muarti dan sebagainya minimal 750.000 sekali cek. Jadi ini kesempatan oleh pemerintah kita, puskesmas itu menyelenggarakan cek gratis. Khususnya tadinya untuk kita lansia pada saat ulang tahun. Tapi karena jumlahnya terlalu sedikit, tidak memenuhi target, lalu sekarang diubah. Kapanpun kita mau cek di puskesmas silahkan, asal jangan hari Minggu ya, kalau Minggu tutup ya. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Jadi tolong yang biasa merokok ya nun sewu, ini sebaiknya kalau tidak diberhentikan ya dikurangi. Tapi ini ada cerita, ada seorang bapak yang senangnya merokok. Ibunya ini prihatin, bahwa sudahlah itu penyakit jantungnya gimana. Nah, akhirnya ibu ini nyari koran. Kebetulan ada koran yang menulis di situ tentang akibat merokok jadi sakit jantung. Si bapak ini disuruh baca. Setelah baca, wah senang sekali baca. Nah istrinya tanya, gimana mas? Setelah baca ini, oh iya, mulai besok saya akan berhenti. Berhenti merokok enggak, berhenti baca koran. Nah ini saking sebenarnya. Jadi itulah reaksi orang yang suka merokok.
Tapi betul, kalau ingin panjang umur jangan merokok. Saya alhamdulillah dulu kerja di Kudus, saben hari dapat rokok, tidak pernah kepingin merokok sampai sekarang. Yang ketiga, rajin olahraga. Seperti ini senam. Ini sebenarnya untuk mendorong ibu bapak sekalian bukan hanya olahraga sebulan 2 kali, tapi mendorong ibu-ibu untuk di rumah juga olahraga. Olahraga yang paling bagus itu adalah jalan kaki, karena kita memang didesain untuk jalan, punya kaki ini memang jalan. Jadi jalan kaki minimal 30 menit. Kemudian yang keempat tuh diet yang seimbang. Jadi makan ya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Ya tengkleng ya seminggu. Baik, setelah ini kita makan bersama.